Mancing, hobi mancing Pak. Aku termasuk hobi mancing. Kata orang rumah, Pak kamu tuh galak mancing, boleh tidak? Ujuku tidak boleh. Beli baik Pak, habis berapa ongkosnya? 100 ujuku. Beli baik di pasar, dapat 2 kilo. Ujuku masalahnya, jojutannya itu yang mahal. Monas dekat lapangan Banten, cerita pendek itulah cerpen. Duduk berdiri mencari pulpen, kerja sedikit lalu ngabsen. Ini yang gak akor tuh. Ya Allah lindungi aku dari kejahatan yang ada di WC ini. Apa kejahatannya? Bukan tinja, bukan Pak. Di dalam WC itu banyak jin-jin. Makanya kadang orang menyusun persoalan kejahatan itu sambil buang air. Mak mandala anak maling kayak gitu. Merenung di situ. Apalagi tambah merokok, bro. Tambah lancar dia. Kalau anak bujang menghayalnya banyak di WC. Bubini belum. Nak bubini duit akate, menghayalnya di WC itulah. Yang datang adalah setan-setan cantik dalam itu kan. Ya sudah, selesailah dia. Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati unsur pimpinan yang sempat hadir, panitia penyelenggara, yang saya muliakan para peserta yang hadir pada sore hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Hari ini kita punya tema merajut asa bersama juru pelihara dalam pelestarian budaya. Bapak-bapak sekalian, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa bertemu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Izinkan saya menyampaikan apa yang sudah diminta oleh penyelenggara tentang etos kerja dalam organisasi perspektif muslim. Saya ingin menjelaskan, kalau kita bicara dengan perspektif muslim, saya kira apa yang diajarkan Islam ini itu tidak pada nilai-nilai yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai kemanusiaan. Label muslim itu hanya label di dalam konteks keyakinan. Tapi apa yang menjadi materi dan isi dan hakikat, saya meyakini tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka sesungguhnya siapapun yang mendengar, ketika itu berdasarkan atau bersumber dari kajian keislaman, apapun agamanya, dia bisa terima inti ataupun dari hakikat yang ada di dalam ajaran tersebut. Oke, lanjut. Yang pertama kita pahami dulu apa itu terminologi atau istilah di dalam etos kerja. Etos itu ciri atau sifat atau kebiasaan, adat istiadat, kecenderungan moral. Jadi dia adalah sesuatu yang mendasari sikap seseorang. Penilaian kita terhadap seseorang karena dia sikap. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam etos ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pribadi masing-masing dalam masalah bekerja. Yang kedua, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu itu disebut kerja. Ada yang kerja biasa, ada yang kerja lembur. Ada yang kerja siang, ada yang kerja malam. Dan ada yang kerja siang dan malam. Ini banyak kalau sudah sebut kerja ini. Dan yang ketiga, organisasi. Organisasi itu punya ciri satu persatuan dari banyak orang. Bukan sendiri-sendiri, tidak individualis. Prinsip organisasi itu adalah tim. Banyak orang berkumpul jadi satu. Dia tersusun rapi, terstruktur. Ada bagian-bagian yang sudah dibagi. Ada divisi-divisi yang sudah diletakkan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Dan yang terakhir, kalau disebut berorganisasi, maka dia memiliki tujuan yang sama. Nah, tujuan yang sama ini biasanya kita lebih mengenal dengan istilah visi dan misi. Tentu di dalam pelestarian cagar budaya dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu sudah punya visi dan misi. Maka orang yang ada di dalamnya, artinya yang bekerja, mau tidak mau dia harus tahu apa visi dan misi dari Balai Pelestarian ini. Jangan sampai bekerja di situ tapi tidak pernah tahu visinya apa, misinya apa. Visi itu cita-cita, misi itu cara untuk mencapai cita-cita. Nah, ini paling tidak ilmu dasarnya. Jadi pengetahuan kita agar kerja kita itu profesional. Tapi kalau kita tidak pernah tahu ternyata apa tujuan saya bekerja di sini, susah kita mencari nilai-nilai yang baik dalam apa yang kita lakukan dalam kita bekerja. Oke, lanjut. Nah, ini etos kerja secara umum berupa semangat dan sikap kerja yang total. Jadi totalitas bekerja itulah yang disebut dengan etos secara umum. Saya akan lebih mendetailkan dalam kajian keislaman. Apa bedanya dengan etos kerja umum dengan etos kerja Islami? Etos kerja umum semangat dan sikap kerja yang total, tapi ketika ditambahkan Islam, maka dilandasi dengan niat lillahi ta'ala. Ada tambahan niatnya lillahi ta'ala. Bapak Ibu, kita suka menerjemahkan lillahi ta'ala itu gratis. Nggak tahu ke lillahi ta'ala ini. Lillahi ta'ala itu tidak gratis. Tapi lillahi ta'ala itu memiliki nilai-nilai sisi ilahiyah, nilai-nilai sisi ketuhanan. Ada yang kita dapat, tapi tidak dalam bentuk materi. Inilah yang disebut penghargaan yang bernilai ilahiyah dari nilai-nilai sisi-sisi ketuhanan. Sehingga pekerjaan tersebut selain mendatangkan materi juga menjadi amal. Itu bedanya. Ketika kita bekerja dengan dua landasan ini, maka yang kita dapatkan motivasi ganda. Dunia dapat, akhirat dapat. Bekerja di situs ini tidak banyak seseran. Paling-paling sering ketemu hantu kan. Ya masa kamu nak majak hantu? Hantu tidak menghasilkan uang. Tuyul pun yang suka mencuri uang itu juga tidak mampu memberikan kepada orang yang bukan tuannya. Itu dalam keyakinan mistik saja. Nah, kalau bekerja kita hanya didasari duniawi, maka yang terjadi adalah kekeringan di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Oke, kita lanjut. Bagaimana Al-Quran melihat orang yang bekerja itu memiliki etos atau tidak? Satu ayat yang pertama. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata bagi Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dasarnya. Surat Al-An'am ayat 162. Apa inti dari ayat ini? Bekerja yang dikenal dengan etos itu, pertama adalah semangat. Kalau sudah kita mengungkapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu pasti muncul semangat. Tidak main-main. Semangat ini menentukan, sangat menentukan. Kalau orang bekerja awalnya sudah semangat, itu akan membawa enjoy dalam bekerja. Tapi kalau berangkat dari rumah ada kata semangat, lesu, dak kelamu pergi. Sampai ke tempat lokasi, balik lagi. Nyari kopi dak ketemu, balik lagi dia. Karena semangat sudah tidak ada. Nah, tentu semangat ini banyak yang mendorong semangat. Nanti ada solusi di ujungnya. Ada kenapa semangat itu muncul, kenapa semangat itu tidak muncul. Yang kita kenal dengan motivasi.
Lalu yang kedua, sikap kerja bersifat totalitas. Bekerja ini kalau mau baik, totalitas. Jangan separuh-separuh. Kalau mencintai dengan separuh hati, itu pasti tidak tulus. Jelas tidak mau berkorban. Tapi kalau mencintai dengan sepenuh hati, dia siap untuk berkorban. Bahkan lebih dari itu, siap sehidup dan semati. Walaupun mati tidak galak sebetulnya dia. Dia kata ceritanya, itu cuma ada di romantika percintaan. Kapanlah mati, bebini lagi. Tidak mungkin nak melok mati. Cuma kenapa itu bisa muncul? Karena dia mencintainya secara totalitas, sehingga muncul keinginan, semangat yang membuat dia mau melakukan segala sesuatu. Bekerja dengan totalitas, Bapak Ibu sekalian, itu akan menghilangkan sesuatu yang kata orang sulit, tapi bagi dia tidak. Kita bayangkan kita pernah melewati masa muda, waktu berpacaran. Ketika kita mencintai calon pasangan kita, itu tidak ada jarak bagi kita. Palembang Layo kecil urusannya. Tengah malam, kata cerita, aku datang menghampirimu. Wah, pasti itu, karena totalitas. Tapi kalau setengah-setengah, kaget deh, nunggu besok wae. Pasti itu, karena tidak totalitas. Ayat yang kedua mengajarkan apa kepada kita? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayatnya. Apa yang diajarkan dalam ayat ini? Kesungguhan dan kontinuitas. Bekerja itu harus sungguh-sungguh. Beda semangat dengan sungguh-sungguh itu. Kalau semangat itu bisa hilang. Semangat itu bisa hilang. Ada alat pemicunya, ada alasan yang membuat kita semangat. Tapi kalau sungguh-sungguh, ini tidak ada alasan. Dia melakukan dengan kesungguhan sampai berhasil. Ini awal bulan, datang. Ya karena ada bakal dibagikan. Semangat. Itu semangat namanya. Semangat datang karena ada yang nak dibagikan. Tapi kalau sungguh-sungguh, ada apa tidak, dia datang masih. Karena itu sebuah kewajiban bagi dia. Itu kesungguhan. Dan orang yang sungguh-sungguh ini pasti dia mendapatkan apa yang ia harapkan. Dalam bahasa Arabnya menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi kesungguhan ini akan membuahkan hasil. Tapi kalau semangat baik, itu akan menjadikan persoalan itu sementara. Karena semangat itu sifatnya ada yang membuat dia semangat, ada yang membuat tidak semangat. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita kontinuitas. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Bekerja di pemelihara dalam pelestarian budaya ini kan banyak. Dan tupoksinya mungkin sudah dibagi. Tetapi banyak hal yang di luar tupoksi yang jelas. Masa kita harus melewatkan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita? Misal, ada yang bertugas menjadi satpam, menjaga bagian pintu. Karena Bapak Ibu bertugas hanya untuk memelihara dari sebuah arca yang tugasnya adalah mengelap arca, melihat pintu terbuka. Oh, bukan urusan aku satpam, itu urusan pintu itu. Kan tidak mungkin. Maka bekerjalah setelah usai urusan kita. Ini ada pekerjaan yang mesti saya kerjakan lagi, yang bisa kita lakukan untuk suatu pekerjaan yang berikut. Maka jangan berhenti. Itu satu penterjemahannya. Yang kedua, bahwa bekerja itu jangan menunda-nunda. Kita biasa Pak, lah deadline baru. Itulah adat istiadat kita bekerja. Kalau sudah deadline baru kita gawikan. Tidak mungkin bagus. Perintah untuk membersihkan candi, karena akan ada kunjungan oleh pimpinan minggu depan. Kagi wae. Atau tinggal 2 hari.
Kaki baik, sehari lagi. Tidak mungkin akan bersih, lebih bersih dari persiapan seminggu. Karena kita menunda-nunda. Pekerjaan yang mestinya sudah bisa kita lakukan hari ini, kita tunda esok hari. Ya kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, apa yang terjadi? Gagal semua cerita. Tradisi kita bekerja, itu salah satunya penyakitnya seperti itu. Di level manapun, Pak. Nah yang ketiga, apabila telah ditunaikan sholat. Ini sholat Jumat nih, ayatnya. Iza nudiya lis sholat min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ayat berikut ini. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kepada kita. Satu, bekerja keras. Tapi jangan pernah lupa tentang dunia dan akhirat kita. Ada hadis yang mengungkapkan, kejarlah dunia, kejarlah akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Di dunia kita nak makan, nak berpakaian bagus. Akhirat kita nak masuk surga. Tapi yang mana yang kita kejar? Akhirat ternyata konsep agama ini. Dunia akan ngikut. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan nasib kamu di dunia. Kalau kepengen nasib enak, maka pikirkan juga nasibmu di dunia. Maka dalam konteks ini adalah berdoa, bekerja. Apa makna berdoa, Bapak Ibu sekalian? Kita yakin, optimis. Karena ada sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bapak Ibu memelihara, ada situs-situs, ya. Itu ada yang di luar kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak Ibu memelihara candi, itu dulu adalah peninggalan agama yang tidak sesuai mungkin dengan keyakinan Bapak. Akan nampak sesuatu yang di luar alam nyata. Bila tidak memiliki yang ketiga tentang berdoa, maka Bapak tidak ada senjata lain yang bisa diandalkan. Apakah kuntilanak bisa dibacok dengan tajamnya pisau? Tidak bisa. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa. Kalau dalam keyakinan Islam, doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Maka itu dalam ajaran Islam, setelah kita melakukan secara ikhtiar, maka ada doa di situ. Bapak Ibu perhatikan, kita diajarkan doa sebelum masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa itu apa sebetulnya? Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan yang ada di WC ini. Apa kejahatannya? Bukan tinja, bukan Pak. Di dalam WC itu banyak jin-jin, banyak setan-setan yang akan mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Kalau kosong pikiran, disitulah pikiran macam-macam. Makanya kadang orang menyusun persoalan kejahatan itu sambil buang air. Mau mandola nak maling kayak gitu. Merenung di situ. Apalagi tambah merokok bro, tambah lancar dia. Satu. Yang kedua, kalau anak bujang menghayalnya banyak di WC. Bu bini belum. Nak bu bini duit akate, menghayalnya di WC itulah. Yang datang adalah setan-setan cantik dalam itu kan. Ya sudah, selesailah dia. Bengawan Solo. Maka kita diajarkan berdoa. Artinya doa ternyata benar, ada sisi-sisi gaibnya. Ya, sisi-sisi gaibnya. Kita ini tidak percaya, Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Misalnya, kalau kita bacakan ayat kursi, setan itu berlari ngejut. Tidak terjengok oleh gitu. Gara-gara tidak terjengok itulah tidak percaya. Cuma ketika ada bukti baru mau percaya. Terlepas dari itu ajaran agama. Kalau Nabi sudah mengajarkan, berarti ada manfaat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atas firman Allah yang telah beliau terima.
Kita berdoa pada Allah SWT untuk kejahatan-kejahatan malam. Untuk kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh manusia. Bahkan doa itu mampu menembus takdir yang mestinya terjadi jelek kepada kita karena doa. Maka Allah lepaskan itu dari mara bahaya kita. Mana Ustaz? Lah katanya takdirlah ditentukan. Iya, tapi takdir bisa berubah karena doa. Maka kekuatan doa itu adalah penting dalam hidup ini. Bahwa kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, itu benar. Tapi ada yang menentukan dari usaha kita, itu adalah Allah. Ketika kita meminta kepada Sang Yang Maha Penentu, maka itu akan dilakukan oleh Allah atau tidak dilakukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Solusi. Kita singkat baik karena lah petang hari ini kan. Apa yang mesti diperbaiki untuk mencapai etos kerja? Satu, perbaiki niat. Apa niat kita? Kalau cuma niat untuk nyago, yang dapat jago baik. Apa yang diniatkan itu yang didapat. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal tergantung niat. Jadi kalau cuma niatnya cuma untuk menjaga, yang dapat cuma jago baik. Sementara tidak yang didapat dengan yang lain. Tapi kalau dia meniatkan, saya ingin menjaga, melestarikan dan mempelajari apa yang ada dalam dunia pelajaran, apa yang dunia kerja saya. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang lain. Satu, ketika datang Bapak Ibu punya niat tidak hanya menjaga tapi mempelajari. Dipelajari sejarahnya seperti apa, dapat ilmu di situ. Niat menentukan apa yang akan didapatkan. Maka luruskan niat dalam bekerja, yang itu akan memotivasi kita bekerja akan lebih baik. Jadi kalau niatnya cetek nian, sekarang niatnya tinggi-tinggi. Karena hasil yang akan kita dapatkan dari niat yang kita tanamkan. Jadi berniat itu jangan dikit-dikit. Niat itu kan gratis. Kau begawe mana? Kalau ngojek dapat cak 1 juta. Jangan 1 juta, 100 juta. Maka pasang niat itu tinggi-tinggi supaya targetnya bisa terlampaui. Soal tercapai atau tidak itu bukan urusan kita. Kalau niatnya cetek nian, dapatnya dikitnya. Karena namanya proposal tuh jarang mentok seluruh. Kapan ngajukan 100 dapat 50. Nah itulah hukumnya. Nah jadi kalau nak mintalah tinggi-tinggi, jauh-jauh kepada Allah. Dari mana? Dasarnya adalah niat. Yang kedua, solusi untuk meningkatkan etos kerja ini, mencintai profesi, Pak. Kalau orang sudah mencintai profesi, maka yang lain itu akan mudah diatur. Gaji kecil, tidak jadi masalah. Dia senang gawinya. Memang senangnya hobi. Orang yang sudah mencintai pekerjaan karena profesi, itu jangankan dibayar, berugi lagi sanggup. Kamu hobi main gap. Main gap itu. Hobi misalnya. Jangankan nak dibayar, tidak dibayar lagi datang. Hobi namanya hobi. Mancing. Hobi mancing, Pak. Aku termasuk hobi mancing. Kata orang rumah, Pak kamu tuh galak mancing, boleh tidak? Ujuku tidak boleh. Beli baik Pak, habis berapa ongkosnya? 100 ujuku. Beli baik di pasar, dapat 2 kilo. Ujuku masalahnya, jojutannya itu yang mahal. Bukan ikan dapatnya itu, jojut. Nah, laju. Nah, ini. Kalau sudah mencintai, Pak. Jadi kalau pekerjaan sudah kita cintai, ada nilai-nilai yang menyenangkan hati kita. Itu bedanya. Tapi kalau pekerjaan itu tidak kita cintai, tidak kelamu tahannya. Tidak kelamu, kaki ada pantunnya. Kalau orang yang tidak mencintai pekerjaan itu, di ujung ada pantunnya. Gitu. Bekerja dengan ikhlas dan menyenangkan. Dia begawinya menyenangkan, ikhlas. Karena dia senang dengan gawi itu tadi. Walaupun kadang-kala rugi, tidak sesuai dengan harapan. Karena dia senang, maka dia akan lakukan itu. Dengan menyenangkan dia melakukan. Inilah konsep bekerja dengan menyenangi pekerjaan kita, profesi kita. Memanglah bagian kita nih.
Yang kedua, yang ketiga, semangat berbuat baik dan terbaik. Ini memperbaiki. Jadi begawi tidak asal begawi, ada semangat kepengen berbuat baik, bahkan terbaik. Bukan sekadar untuk melepaskan tanggung jawab, tapi memang ingin melakukan yang baik dan yang melakukan yang terbaik. Karena ini dianggap pekerjaan itu adalah kesempatan. Dan ini berat, Pak. Karena ini akan dipengaruhi oleh yang lain-lain. Semangat berbuat baik ini. Tapi Allah menjadikan, Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Aku senang kepada orang-orang yang ingin berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik? Konsepnya dalam agama, berbuat baiklah karena Allah. Jangan karena manusia, apalagi karena pimpinan. Pimpinan berganti. Setahun berganti. Kamu baik dengan pimpinan, kaget datang bawa ini bawa itu, tak tahu dia lah kena pindah ke pulau. Belumlah balik tadi baik kamu tadi, karena niatnya karena pimpinan. Berbuat baiklah karena Allah yang akan menggerakkan orang berbuat baik hatinya untuk Bapak Ibu sekalian. Ku ambil contoh, kita ingin berbuat baik dengan orang, tapi alasannya karena orang itu. Kita biasa kalau sedekah kondangan, kalau di dusun Pak, bawa ayam bebek. Nah ini katakan, aku ini kebetulan ada bebek serati duiko lanang, besar duiko. Berharap kaget kalau aku yang sedekah dibalas juga dengan bebek serati yang besar itu. Ternyata kawan tadi tidak balas. Ngapo tidak balas? Dang buntu. Apa yang terjadi? Sakit hati. Aku dulu nyumbang kau duiko bebek. Mak ini kau tidak nyumbang aku ayam lagi tidak. Datang lagi tidak. Ngapa dia tidak datang? Tak macam malas di masalahnya. Kalau berbuat baik karena manusia, kecewa yang pasti terjadi. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, biarkan Allah yang menggerakkan hati yang lain untuk membantu kita. Uang ini memang tidak nolong, tapi uang lain banyak datang yang nolong kita. Itu karena Allah yang menggerakkan. Jadi jangan pernah kita berbuat baik karena orang. Berbuat baiklah karena Allah. Biarkan Allah yang membalas. Kalau orang galak lupa Pak, galak tak balas. Galak tak balas dia. Maka berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak mudah puas, tapi tetap bersyukur. Mana Ustaz? Tidak mudah puas, tapi tetap bersyukur. Kalau cepat puas, itulah ilmu ular sawah. Ular sawo, bahasa Palembang ada. Kapanlah kenyang, berhenti tidak mencari lagi. Tidur dia. Nunggu lapar, baru nyari lagi. Nah ini model bekerja seperti ular sawah. Kapanlah sudah makan, kenyang perutnya, berhenti dia. Oh ikan dengar udah ketiga ya, sudah gajian. Kapan buntu, bercarian bulu. Nah ini model begawi macam ini, dah awet model ini. Bakal hidup miskin sepanjang hidup. Tidak akan kaya karena apa? Kebutuhan pasti meningkat. Yang bini sikok pengen bini dua. Pasti itu kan. Namanya keinginan. Tapi metode kerja yang model begitu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi tetap bersyukur. Apapun yang dapat disyukuri. Karena itulah yang diberikan oleh Allah SWT. Kenapa bekerja harus bersyukur apa yang didapat? Karena dengan bersyukur hati kita menjadi tentram. Kalau tidak bersyukur, hati kita ini selalu ada iri, ada dengki, ada prasangka dan prasangka. Selalu gini. Maka kita kembalikan dengan bersyukur. Ya Allah, terima kasih masih dapat gaji. Kawan sebelah tuh tak katik lagi gajinya karena habis di Banggalo. Kan bersyukur masih. Uji yang tak katik tadi, aku masih syukur. Tak bergaji di bank, habis di Banggalo ngatakan. Kalau mau jujur ada seseran. Uji yang tak katik seseran tadi. Aku masih bersyukur ada tempat, masih ada tempat uang ngajak aku begawi. Ini yang ngajak lagi dah katik. Lah susah. Jadi melihatlah ke bawah dalam materi itu akan mendatangkan perasaan kita bersyukur pada Allah SWT. Yang berikutnya orientasi masa depan. Etos kerja dapat ditingkatkan karena ada cita-cita. Orientasi masa depan. Tadi yang saya sampaikan. Orientasi masa depan kepingin merubah hidup. Bukan hanya untuk hari ini, tapi hidup untuk selamanya. Itu orientasi, membangkitkan semangat kerja kita.
Kalau cuma untuk kita mungkin kita selesai, tapi bagaimana anak-anak kita? Bagaimana tentang cucu? Bagaimana keturunan kita? Islam mengajarkan jangan tinggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin. Itu perintah. Artinya apa? Harus kita siapkan generasi berikutnya. Termasuk di dalam bekerja. Kita punya orientasi masa depan. Jadilah cukup dia kuwena tamat SD. Kau jangan tamat SD. Bapak jenguk kau lah. Buyan macam inilah bapak kau nih. Kau jangan. Kau sekolah. Maka itu orientasi masa depan yang lebih gemilang. Yang ingin dicapai. Jangan jadi bapak berhentilah sekolah. Bapak nih juga tak sekolah. Masih berduit macam inilah. Nah itu salah itu namanya. Maka orientasi ke depan akan lebih membuat etos kerja meningkat. Dan yang terakhir, accountable terhadap makhluk dan khalik. Apa yang digawikan itu mampu dipertanggungjawabkan baik terhadap makhluk, laporan kerja, atau juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita gawikan itu di manusia kita mampu bertanggung jawab. Hasilnya di hadapan Allah kita mampu mempertanggungjawabkan profesi yang diemban oleh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya, nah ini pantunnya. Angsa berjalan dengan tertib, pulang kandang di saat maghrib. Bekerja keras itu wajib agar bisa mengubah nasib. Apa orang ada? Pantun kedua. Jalan-jalan ke tempat wisata di kebun raya melihat anoa. Lakukan pekerjaan dengan cinta, hadapi kesulitan dengan doa. Nah, yang ketiga ini pantun yang penyakit tadi. Monas dekat lapangan Banten, cerita pendek itulah cerpen. Duduk berdiri mencari pulpen, kerja sedikit lalu ngabsen. Ini yang gak akur tuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.